Di dalam mencari ilmu, perlu yang namanya keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Hijrah M. Sawai MPD, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu. Perkenalkan, nama saya Nadia Salma, saya dari kelas PAI 1A yang akan membahas tentang makna ikhlas dalam mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu perlu yang namanya keikhlasan. Kenapa? Karena dengan ikhlas otomatis ilmu yang kita pelajari itu akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini ada 6 poin yang saya akan bahas. Yang pertama, dalam mencari ilmu kita harus mempunyai niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam ketika kita niat bukan karena Allah, maka segala sesuatu yang kita jalani, apalagi kita mencari ilmu, tidak akan bernilai baik dan tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kenapa yang saya sebutkan di poin pertama itu tentang niat? Karena niat itu sangat penting. Kenapa? Karena sesuatu yang mubah, misalnya makan, minum, misalnya kita niat dengan makan tersebut kita akan semangat dalam mencari ilmunya, maka dengan niat yang sepele akan mendapatkan pahala dari makanan tersebut. Karena disebutkan di dalam hadis qala Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dibanding amali itu dibanding kelakuannya atau perbuatan kita. Dan dalam hadis yang lain disebutkan qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan poin yang kedua adalah bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Maksudnya ilmu yang kita dapatkan jika kita dilakukan dengan keikhlasan dalam hati, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri apa? Misalnya ilmu yang sudah kita ketahui, kita dapatkan dari guru-guru kita, lalu kita amalkan. Nah, itu bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, apa sih contoh untuk bermanfaat bagi orang lain? Contohnya adalah semua ilmu yang kita dapatkan dan setelah kita amalkan juga oleh diri sendiri, maka kita amalkan kepada orang lain. Misalnya dengan berdakwah. Berdakwah ini bukan harus di depan orang banyak, akan tetapi bisa melalui dengan perlakuan kita. Misalnya kita dengan memakai hijab, membawa tasbih kemana-mana, atau dakwah-dakwah yang lainnya. Dan contoh lain ilmu yang bermanfaat bagi orang lain adalah kita memberikan kontribusi yang positif bagi negara dan agama. Kemudian poin yang ketiga yaitu belajar dengan kesungguhan dan ketulusan. Karena apa? Seseorang yang ikhlas ketika dia belajar, dia tidak akan mudah berputus asa dan tidak akan merasa kecewa karena ikhlas di dalam hatinya. Kemudian poin yang keempat adalah tidak terikat pada pujian atau kritik. Jadi ia belajar semata-mata memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah, dan untuk bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian poin yang kelima, menghindari dari sifat riya dan sombong. Orang yang ikhlas dalam mencari ilmu, dia tidak akan mempunyai sifat riya maupun sombong. Karena menurut orang ini ilmu itu dari Allah, maka apa gunanya kalau kita memamerkan ilmu kita agar diri kita itu dipuji oleh orang lain? Maka hal itu tidak baik dan tidak akan bermanfaat. Bahkan dia belajar dengan kerendahan hati dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Karena ilmu Allah ini sangat luas, maka orang yang ikhlas tersebut tidak akan pernah merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Kemudian poin yang terakhir yaitu yang keenam adalah mengutamakan keikhlasan dalam proses belajar. Rasulullah SAW dalam menyebarkan ilmunya, beliau itu dengan kesemangatannya beliau, keikhlasannya beliau dalam menyampaikan ilmu.
Walaupun di waktu itu orang-orang ada yang menerima ilmu Rasulullah, ada juga yang tidak menerima. Tapi apa? Karena Rasulullah SAW itu ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, dan sampai sekarang sudah banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, seseorang yang ikhlas ini, dia tidak akan merasa puas atau cukup dengan ilmunya. Bahkan ketika dia mendapatkan tantangan, itu pasti orang yang mencari ilmu itu pasti dia akan mendapatkan ujian. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau menyampaikan ilmu, ketika beliau berdakwah, pasti ada ujiannya, ada yang gak suka sama beliau atau hal apapun. Maka hal itu akan terjadi kepada kita sendiri, karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertahan atau enggak dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mempunyai rasa ikhlas di dalam hatinya ketika mencari ilmu, ia tidak akan menunggu hasil akhir, akan tetapi dia akan menikmati proses dari mencari ilmu tersebut dengan rasa sabar dan rasa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika kita mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, harus mempunyai rasa ikhlas di dalam diri kita. Karena poin-poin yang tadi saya sebutkan itu sangat penting, dan hasil akhirnya juga akan kembali kepada diri kita sendiri jika kita benar-benar ikhlas karena Allah dan Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah dan Rasulullah SAW. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri sendiri maupun oleh orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's a girl to do, lying on my bed staring